Hai teman-teman. Halo semuanya. Ini sesuai dengan janji kemarin ya, kita mau bahas soal hal-hal yang ditanyain oleh teman-teman di YouTube ataupun di IG. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen bahas apa, boleh di komen aja ya, di komen atau DM. Kalau nggak suka komen nih, pengen privat atau gimana, pengen nggak enak, boleh di DM aja atau di komen di YouTube. Tapi jangan lupa ya, kalau nonton di YouTube jangan di skip iklannya ya, please. Nah, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like, dan bunyiin loncengnya. Karena biar ada notisnya, setiap ada video baru, teman-teman bisa ternotis dengan baik. Oke? Ini beberapa pertanyaan ya. Kita nggak bahas semuanya. Jadi, pertanyaan pertama itu adalah bagaimana ngeroller ya. Gimana latihan roller, gimana sih yang bener, gimana sih gitu. Oke, nanti akan kita bahas gimana roller, tapi sebelumnya kita mau bahas soal pertanyaan yang kedua. Karena nanti kalau roller kan harus langsung praktek nih, jadi harus kita langsung praktekin aja sama Mas Rawi. Oke, Mas? Oke? Ngantuk dia. Ya udah. Eh, pertanyaan pertama adalah dari siapa ya yang komen di YouTube, kasih tahu dong gimana cara biar menumbuhkan apa sih, jiwa kompetisi di Pusbike. Jadi gini, Rawi itu tahu bahwa ini bayang nggak? Rawi itu udah dari 2000 berapa ya? 2020 ya, 2021. Pushback tuh 2021 mulainya ya, mulai masih ini gini dari 21 dia tuh pokoknya 2,5 dia baru ngeh soal kompetisi saya harus ngalahin si A si B itu adalah umur 3,5 itu dia. Jadi kalau kalah nangis kayak gitu-gitu, itu ciri khas kalau dia tahu bahwa itu adalah balapan dan dia harus menang. Itu ciri biasanya dia paham soal itu, dia ngamuk apa segala macam gitu. Itu biasanya ciri khas kalau dia mau ini kompetisi. Nah, pada prinsipnya itu bukan jiwa kompetisinya kan sebenarnya. Bagaimana mereka mau lari kenceng sampai finish. Itu kan sebenarnya, bukan ngalahin si A si B-nya. Kan itu sebenarnya. Kalau itu pada nanti akan terbangun sendiri. Nah, bagaimana caranya agar mereka tetap jalan, tetap lari dengan oke, aku harus menang nih gitu. Itu kan intinya kan itu. Nah, karena intinya itu, maka sebenarnya yang harus dilakukan itu apa? Jadi gini, sebenarnya semua manusia bukan anak-anak aja ya. Semua manusia itu biasanya dia akan menjauhi semua ke ketidakenakan, kesengsaraan. Dia akan jauhin semuanya lah, Bapak Ibu pasti, teman-teman semuanya pasti kalau ada yang nggak enak pasti akan menghindar kan. Yang kedua adalah dia akan mencari kesenangan. Nah, dua hal ini yang harus dipahami. Pertama adalah menghindari kesengsaraan, kedua adalah mencari kesenangan. Itu udah manusia, prinsip manusia dan anak-anak pun sama seperti itu. Nah, bagaimana anak biar kenceng? Ya udah, kita kasih punishment, kita kasih reward. Simpelnya gitu. Kalau misalnya apa yang nggak disukain anak sih, tapi yang membangun ya, bukan nggak disukain apa gitu, apa misalnya dihukum dengan keras itu enggak. Tapi maksudnya yang nggak disukain apa tapi membangun. Contohnya ya, Rawi itu paling nggak suka roller sebenarnya. Roller itu paling nggak suka dia. Nah, kalau misalnya pada saat kompetisi itu dia nggak maksimal, jadi bukan menang atau kalah, tapi nggak maksimal, akan besoknya seminggu ke depan Rawi akan kita hukum. Hukumnya apa? Roller setiap hari selama 5 set. Nanti kita jelasin lagi gimana rollernya Rawi selama 5 kali kayak gitu. Itu ya, itu yang nggak disuka Rawi. Rawi nggak suka apa? Roller. Roller ya, makanya hal yang dihindari Rawi itu adalah roller. Makanya ya otomatis kita akan ngasih yang membuat sengsara adalah yang roller. Makanya kita kasih punishment roller itu. Nah, yang disukain Rawi apa?
Beli mainan. Ah, Beli mainan. Apalagi? terus nggak dikasih ke playground. Enggak, ngasih ke playground atau mainan. Ah, intinya adalah reward. Makanya kasih reward yang nyata ya, yang nyata. Jangan angan-angan. Maksudnya, oh nanti aku beliin Lego. Padahal Legonya nggak ada nih, bentuknya nggak ada. Kalau kecuali dia memang sudah pernah menyentuh, melihat bener-bener, nah itu nggak masalah. Tapi intinya adalah lihat anak tuh butuh tahu. Oh ini loh, nanti kalau menang, kalau juara satu atau kalau pol atau udah maksimal nanti dapat sepeda nih gitu. Intinya sih itu sebenarnya. Makanya mereka akan mengejar apa terserah dia. Jadi nanti ada tipe-tipe kalau orang anak yang memang seneng dapat reward. Dia nggak peduli dengan punishment tapi suka dapat reward. Ini dia ngejar rewardnya. Nah, atau ada anak yang suka memang dia nggak suka reward sebenarnya, tapi nggak suka nyari sengsara aja karena nanti kalau misalnya nggak melakukan sesuatu nanti dapat punishment. Nah, ada dua tipikal ini. Tapi kan kita nggak tahu nih yang masih anak-anak dan nggak ngerti. Kita sendiri juga harus tahu sebenarnya kita tuh tipikal yang mana, mengejar rewardnya atau ini sensaranya. Itu yang dibangun sebenarnya. Setelah itu terbangun nanti ketika berjalan waktu, dia tahu sih sebenarnya kompetisi itu apa. Oh, saya harus menang. Kenapa harus menang? Karena dapat reward, karena dapat ini kayak gitu. Dan oh ini karena tanggung jawabku. Nah, itu biasanya begitu. Nanti kalau udah gede, oh nggak perlu sebenarnya reward nggak perlu, bahkan punishment nggak perlu karena dia udah maksimal semaksimal mungkin gitu. Nah itu nanti akan terbangun ya bayang Rawi udah 2,5 sampai 3,5 berarti 1 tahun tuh udah berapa kali kalau misalnya ikut ikut balapannya race-nya itu seminggu sekali aja berarti sebulan 4 kali 12 itu udah sekitar berapa 48 kali ini baru dia paham nangis ketika kalah gitu itu panjang lah ya sering-sering aja kalau misalnya mau jiwa kompetisi tapi untuk membangun ke sana itu pertama memang dirutinin untuk bertanding sama teman-temannya yang kedua adalah tadi ada reward dan punishmentnya itu tadi oke nah itu yang bertanya soal bagaimana membangun jiwa kompetisinya yang kedua kita praktekin roller ya roller itu penting nggak sih? Jadi gini, saya akan jelaskan bentuk roller. Nanti kalau misalnya teman-teman ini bisa jadi tutorial lah ya, tutorial teman-teman langsung di skip aja tadi kalau misalnya pertanyaan tadi nggak ini langsung skip ke roller ini nih. Jadi ada 2 sesi kita ya, 2 pertanyaan yang kita jawab. Nanti misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh komen aja. Mudah-mudahan saya dan Rawi bisa jawab. Nanti kita akan jawab kita kalau enggak kita akan tanya ya kalau tanya soal hub ini berapa gimana nah itu saya nggak ngerti tuh biasanya makanya saya akan tanya ke orang-orang yang memang udah paham gitu oke untuk roller itu sebenarnya kalau menurut saya kalau yang saya tahu ya yang saya tahu itu ada 4 mashab roller dari coach-coach yang udah ada 4 mashab roller pertama adalah roller itu tidak berguna. Iya, roller itu tidak berguna sama sekali. Itu ada yang orang memahami itu. Makanya dan anaknya memang kencang dan anaknya memang juara. Ya wajar dia ngomong kayak gitu dan dia nggak ngelakuin itu dan anaknya juga ini kan. Dan saya lihat anaknya memang udah ada bakat aja soal apa namanya balapan. Jadinya memang tanpa latihan pun dia akan juara lah gitu. Yang penting main-main sama sepedanya. Itu mashab satu. Jadi golongan satu adalah nggak perlu roller nggak apa-apa. Yang penting fisiknya kuat, kakinya kuat, sama main-main pushback aja. Main-main lari-lari gitu sama teman-temannya atau sama lingkungannya itu golongan satu. Golongan dua ada yang cara roller itu ada yang memang full gini kita lihat trek ya, trek yang paling panjang di Indonesia lah, kita anggap di Indonesia kebanyakan kan berapa detik sih dari trek panjang dari start sampai bener-bener habis itu paling banter itu ada 10 detik atau sampai 15 detik itu paling lama
Artinya yang kita butuhin adalah ini golongan orang-orang yang realistis nih. Yang perlu kita berapa lama untuk roller? Roller itu 10 detik sampai 15 detik. Nah, itu orang-orang realistis tuh. Jadi dia menempatkan sama persis dari track, dari track sama dengan roller itu sama persis. Jadi biar napasnya juga nanti sama, nanti jadi pas lari itu juga sama waktunya berapa 15 detik itu bener-bener pol maksimal untuk kayuhannya. Bener-bener tapnya itu bener-bener maksimal. Itu mazhab 1. Jadi 15 detik istirahat 5 detik langsung lagi. Jadi boleh praktekin lagi. Kita praktekin ya. Mazhab 1 atau golongan 1. Ayo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. 1, 2, 3, 4, 5, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Nah, itu adalah ciri dari mazhab pertama yang realistis, mazhab realistis, yaitu ngikutin track yang ada di Indonesia. Kebanyakan kan maksimal 15 detik ya, atau 10 detik, ya begitu. Kenapa istirahatnya 5 detik? Karena ada belokan itu. Belokan tuh 5 detik. Nah, itu masa pertama yang realistis disesuaikan dengan track yang ada. Itu. Jadi orang terbiasa tuh maksimal bermaksimal nanti pol 15 detik selesai. Langsung jalan. Itu mazhab 1. Dan itu diulangi berapa kali? Biasanya track paling panjang di Indonesia atau beberapa di luar negeri pun juga hampir mirip. Itu diulangin berarti kalau misalnya 10 detik berarti sekitar 3 kali itu satu set. 3 kali atau 5 kali itu baru satu set. Nah, ada berapa? Berarti kan kalau misalnya 5 kali berarti 50 detik kan. Kita lihat aja cek track itu, kita klik. Paling mentok itu adalah sekitar 1 menit. Kita cek aja. Nah, ini mazhab kaum realistis, kaum yang menyesuaikan dengan track begitu. Jadi biar tahu dia cara ambil nafasnya di mana kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang kaum menengah nih. Kaum menengah itu yang kayak gimana? Dia full 30 detik. Full 30 detik, dia istirahat 10 detik. Dia diulang selama 5 kali. Itu adalah satu set. 30 detik, istirahat 10 detik. 30 detik, itu 10 detik, kayak gitu terus diulang sampai 5 kali satu set itu. Nah, itu biasanya dikali dengan 5 kali gitu. Itu buat apa? Ya, itu pertama adalah untuk pernapasannya biar lebih panjang. Pernapasannya lebih panjang, nggak sesuai dengan track dong. Itu lebih dari track. Ya, kalau lebih dari track aja bisa ini apa namanya bisa terlampaui, apalagi yang tracknya lebih pendek, lebih gampang. Itu tujuannya. Jadi bisa ngikutin itu yang kaum menengah dan kaum yang terakhir tanpa teori apa-apa, tanpa ini, yang penting adalah nafasnya panjang, kecepatannya maksimal selama 1 menit biasanya. Tapi bertahap ya. Biasanya 30 detik dulu, atau nanti kalau udah naik 40 detik, habis itu kalau bisa naik lagi 1 menit. Jadi imajinasinya atau bayangannya adalah satu track itu 1 menit itu lurus terus pol, lari sekencang-kencangnya. Nafasnya juga nanti biar 1 menit nggak ngos-ngosan ketika memang dibutuhkan waktu 1 menit itu lari pol kayak gitu. Gimana caranya? Oh iya, nanti istirahatnya kapan? Istirahatnya biasanya itu setengahnya. Ya, jadi istirahatnya 30 detik. Jalan roller
1 menit, istirahat 30 detik gitu. Nah, nanti kita praktekkan ya. Kita praktekkan, kita pakai 2 set aja. Kita 2 set, kita praktekkan langsung yang mazhab ketiga. Golongan yang ketiga. Golongan ketiga itu golongan yang 1 menit pol udah langsung lari aja gitu. Istirahatnya 30 detik. Oke, kita coba Mas. Nah, nanti ini bisa dicontohin ya, bisa dibuka di YouTube, biasanya di TV gitu ya, di YouTube. Nanti teman-teman bisa praktekin. Oke. Ayo. Dihitung angkanya 1 menit. 1 menit, istirahatnya 30 detik. Oke? Oke, siap? Rawi siap? Ready? 1, 2, 3, go! Terus, dan ini nggak boleh nyentuh dada ya ininya. Nah, lihat depan yang benar. Yang benar dilihat temannya lah. Nah, terus yang kencang. Pol. Let's go. Terus 1 menit. Terus. Pol. Rawi pol. Terus. Nah, ini biasanya kalau saya selalu pakai ini biar tujuannya biar memang kakinya naik. Biar maksimal. Terus pol, lagi. Berapa? Nanti kalau udah 10 detik terakhir itu kita suruh pol lagi karena itu kan finish biasanya ya. Pol, langsung 10 detik. 10 detik pol. 10 detik pol. Itu kan mau finish biasakan memang benar-benar habisin tenaganya untuk finish. Jangan pas finish itu malah terakhir. Stop. Itu. Nah, nanti kita lihat istirahat 30 detik. Kita coba satu lagi ya, tanpa ada instruksi apa-apa. Istirahat dulu. 30 detik. Hitung 30 detik, istirahat. Siap-siap sini lagi, Mas. Satu kali lagi. Oke. Siap. Beri napas dulu. Ini bukan buat mukul ya. Mukul gini nanti kekerasan. Ini buat ini. Buat gini aja. Ayo, udah 30 detik. 1, 2, 3, go! Go! Pol! Tambah lagi kecepatannya. Oh. 1 menit. 1 menit. Sini handphone ini. 1 menit. Pol. Ini nggak boleh ini ya. Pastiin ini suruh ngadep ke depan, biasain. Ayo pol. Terus. Dia depan. Mana kecepatanmu, Mas? Ayo, terus. Pol, terakhir. Ini kalau full finish, pol. Yuk, dia depan. Ayo terus. Stop. Oke. Istirahat. Rapinya udah capek. Udah lama nggak latihan. Oke. Kalau ada yang tanya, ini apa sih bedanya sama roller ini? Sebenarnya nggak ada bedanya sih, sama-sama aja sebenarnya. Prinsipnya penggunaannya sama. Yang membedakan adalah ini disetting berat aja. Bisa disetting berat atau besi ringan, ini pasti setting berat aja. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah ini kalau misalnya punya roller yang tabung, oke, nggak masalah. Topeng ini lebih bagus karena bisa disetting berat atau ringannya kayak gitu. Nah, untuk itu tadi bisa dicontoh, misalnya diliatin di pas mau roller, diliatin di TV kayak gitu kan, sambil ngeliat, oh gini cara ngolornya, bisa begitu. Nah, saya akan membahas secara detail. Rawi sini Rawi. Saya akan membahas secara detailnya, gimana jalannya. Ini.
Nah, secara detailnya gimana sih sebenarnya? Tadi kenapa harus agak tinggi? Jadi biasanya itu kalau misalnya banyak yang roller itu kan cuman begini aja. Coba yang biasa aja, Pak. Coba roller, tap gitu. Nah, kayak gini. Ini kayak gini. Pertama ini kesalahannya apa? Pertama kesalahannya dia nggak ada powernya di sini. Jadi kurang panjang di sini, kurang sini. Kurang cep gitunya kurang. Ya, jadi cuman ngelus-ngelus doang nih. Nah, gini. Yang kedua kesalahannya adalah ini nggak maksimal. Ayo, coba tap lagi Rawi. Yang bagus ya tadi. Nah, gini. Ini kurang maksimal begini. Ini perhatiin begini. Pertama kalau misalnya baru pertama roller atau pertama ini nggak apa-apa, pelan-pelannya nggak apa-apa, yang penting tapnya dulu yang bener, karena nanti itu kan akan direpetisi atau terus-terusan dilakukan kan ya, jadinya nggak apa-apa, pelan-pelan yang penting bener dulu begini. Nah makanya kenapa sebelum roller itu pemanasannya gitu dulu, coba tap-tap satu kaki, nah begitu dulu. Nah benar-benar kekuatannya itu langsung ke sini. Terus lagi tap. Kekuatannya itu di langsung ke bawah, lempar ke belakang. Nah itu tap-tap. Nah biasanya sebelum melakukan roll tadi itu begitu pemanasan. Yang kedua biasanya dua kaki, tap dua kaki Rawi. Nah itu biar gitu kita biasanya pemanasannya gitu dulu. Nah baru roller kenceng tadi kayak gitu. Tapi dipastiin ya nggak apa-apa, pelan itu akan berjalan. Yang penting bener dulu. Ketika udah bener, nah nanti dibiasakan akan bisa kenceng kok gitu. Ayo coba. Dan posisinya banyak yang tiduran ya, itu emang udah kebiasaan begini nih. Wah udah biasa Rawi sampai tidur-tiduran pakai inian, itu kebiasaan dan itu kurang baik.